Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini tentu menggembirakan bagi kita sekalian, karena baginda Rasulullah SAW memberikan satu kabar gembira. Beliau mengatakan, man shallal isya wa subha jama'atan faka'annama ahyal lail kullu. Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah, itu seakan-akan atau dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala faka'annama ahyal lail, seperti qiyamul lail kullu, semuanya. Jadi qiyamul lail semalam suntuk, luar biasa. Kita semalam suntuk aja mungkin nggak pernah. Bahkan di Ramadan pun semalam suntuk kita untuk qiyamul lail kayaknya belum pernah mungkin kita. Tapi baginda Rasulullah SAW kasih kabar gembira, yang mau sholat isya berjamaah, yang jamaah subuhnya mau, yang subuhnya mau berjamaah, itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala seperti pahalanya orang yang qiyamul lail. Ini maka kita bergembira ditakdir oleh Allah pagi ini bisa hadir di majelis yang mulia, memenuhi panggilan undangan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita bisa istiqomah ila yaumil qiyamah, ila akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Yasin kita. Kemarin di pertemuan awal bahwasanya surat Yasin di ayat-ayat awal, bagian awal surat Yasin itu pengukuhan kembali tentang risalah kerasulan baginda Rasulullah SAW. Allah sampaikan, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mursalin, orang yang memang diutus oleh Allah. Ini pengukuhan kembali setelah wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu seringkali dikukuhkan kembali. Karena apa? Karena seringkali Nabi itu ditolak, seringkali Nabi itu didustakan. Kemudian dikuatkan lagi, innaka laminal mursalin. Engkau enggak usah ragu bahwasanya engkau adalah seorang yang diutus. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ala siratim mustaqim, untuk menuntun jalan yang lurus. Ini satu pengukuhan kembali SK-nya Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Salah satu fungsi dan tugasnya Rasulullah litundira, supaya Rasulullah memberikan peringatan qauman kepada kaum ma andara aba'uhum ma undira aba'uhum fahum ghafilun, kepada kaum yang belum pernah kaum itu diberikan satu peringatan
atas bapak-bapak mereka, atas nenek moyang mereka. Jadi diterangkan di dalam tafsir ini adalah fi zamanil fatrah, di dalam zaman kekosongan. Kemudian Nabi datang. Kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman fatrah itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus yang mereka fahum ghafilun, dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai, karena saking lamanya antara Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabiullah Isa itu tentu sudah ada tauhid, karena memang semua nabi mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan Allah, mengajarkan la ilaha illallah. Karena saking lamanya, maka orang-orang sudah mulai lalai, ghafil. Mereka itu kemudian lupa siapa zat yang mencipta, kemudian lupa siapa zat yang memberikan rezeki. Nah, ini kemudian diingatkan kembali oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit tentang yang kemarin kita bahas. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa, sungguh benar-benar hak, benar-benar pasti akan terjadi. Al-qawlu, yaitu peringatan Allah, azabnya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada mereka, kepada siapapun yang didatangkan Rasul, didatangkan Nabi, kemudian dia menolak, kemudian dia mendustakan, maka hak perkataan Allah, janji Allah itu pasti. Jadi di sini disebutkan, bahkan diawali dengan laqad, demi sungguh-sungguh, benar-benar, diawali dengan kalimat taukid penguat, yaitu janjinya Allah Subhanahu wa taala ala aksarihim, atas kebanyakan mereka yang mendustakan, yang kemudian menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada para nabi, para Rasulullah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal azqani fahum muqmahun. Apa yang dijanjikan Allah yang menjadi peringatan? Inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fi a'naqihim, dalam leher-leher mereka, aghlalan, yaitu belenggu, fayya ilal azqan, maka mereka tangannya itu kemudian ditaruh di leher, didongakkan begitu. Fahum muqmahun, dan mereka itu menengadah. Ini satu tamsil, disebutkan dalam tafsir ini adalah tamsil, gambaran bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quranul Karim. Itu gambarannya seperti orang yang diikat dengan ikatan dibelenggu, tangannya di atas leher, kemudian kakinya dilipat, dia seperti bola. Jadi untuk digelindingkan ke neraka mudah sekali. Untuk digelindingkan ke azabnya Allah itu mudah. Jadi ini gambaran seperti kalau kita melihat di film-film, kalau ada orang yang disiksa, kalau ada orang yang dikumpulkan di lapangan mau disiksa, itu kan biasanya disuruh jongkok, kakinya dilipat, kemudian tangannya disuruh diletakkan di leher. Nah, itu gambaran-gambaran daripada orang yang nanti di akhirat, yang di dunianya itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan ayat-ayatnya Allah, maka ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ini satu gambaran kemudahan Allah di dalam menyiksa hambanya. Tinggal dia itu digelindingkan ke neraka sudah gelundung sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Dan gambaran dahsyatnya siksa yang Allah siapkan adalah kami jadikan, kata Allah, mim baini aydihim, di hadapan mereka, saddan, ada dinding, wa min khalfihim, dan di belakangnya juga ada saddan, dinding.
Fa'aghsyaynahum, kemudian kami tutup, fahum la yubsirun, maka mereka tidak akan bisa melihat apa. Jadi gambarannya itu seperti ketika kita masukkan roti ke dalam oven, atau masukkan apa saja ketika kita masak ke dalam oven, kanan kiri depan belakang semuanya tertutup, dan di situ api yang sangat menyala. Api yang nyala, yang apinya itu nggak kemana-mana kecuali fokus dalam satu titik, yaitu apa? Membakar satu titik yang dimana Allah hendaki. Ketika seorang hamba itu kemudian dimasukkan ke dalam open neraka, maka api neraka itu akan fokus memakan daripada apa yang dimasukkan oleh malaikat. Jadi kalau kita masuk ke sana, ya api itu ya fokus untuk melahap, api itu fokus untuk menghanguskan dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Nah, ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyatnya. Oleh karenanya ini satu peringatan-peringatan dari Allah yang tentu kita harus punya sifat khaufan wa tama'a. Kita harus punya sifat khawatir, takut. Jangan-jangan kita yang kesana. Jangan-jangan karena perbuatan kita, maksiat kita, dosa kita, kita yang diopen. Nah, itu fungsinya Quran, memberikan satu peringatan, satu penggugah bagi kita. Lir ilir. Jadi kita disuruh untuk melilir dari ketidaksadaran kita akan maksiat, akan dosa kita. Makanya para ulama itu kemudian ngasih petuah atau nasihat itu dengan cara yang lembut. Kalau Quran itu nasihatnya keras. Kalau para ulama nasihatnya lir ilir, tandure, wisumilir. Itu kita disuruh untuk ngelilir. Kita disuruh untuk sadar dari kelupaan dan kelalaian kita. Karena apa? Sifatnya manusia itu ghafil, banyak lalainya, banyak lupanya. Maka kalau tidak disadarkan, tidak diberikan peringatan rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ketelosok, kadang-kadang ketelaru. Jadi Quran itu memberikan satu gambaran, peringatan kepada kita, ayo kita sadar. Jangan sampai kemudian justru kita karena ketidaksadaran, karena kita mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan Quran, itu gambaran yang diopen itu justru adalah kita, karena maksiat kita, karena dosa kita. Maka ini menjadi satu peringatan, karena gambarannya begitu dahsyatnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi depan ya ada dinding penutup, belakang ya ada penutup, kemudian semuanya ditutup, diopen. Di situ padahal ada api yang sangat menyala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan siapa orang yang ketika diberikan peringatan itu enggak lekas sadar. Sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum. Sama saja mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu punya sifatnya permanen. Apa sifat yang permanen? Kata Allah, sawaun, sama saja. Sama saja apa? Alaihim, atas mereka. Aandartahum, diberikan peringatan, dikasih tanda, dikasih rambu, diberikan peringatan oleh Allah. Amlam tundirhum, atau tidak diberi peringatan. Fahum la yu'minun, mereka tetap enggak beriman. Nah, ini yang mudah-mudahan enggak ada di dalam kita. Jadi mudah-mudahan sifat ini tidak ada di dalam diri kita. Kita ini alhamdulillahnya ini. Karena apa? Buktinya kita masih mau ngaji. Ini cirinya. Kalau orang masih mau ngaji, orang masih mau belajar,
orang masih mau buka Al-Quran, ini tandanya orang masih mau diberikan peringatan. Tapi kalau orang sudah nggak paham, sudah nggak tahu, diajak ngaji nggak mau, kemudian ngaji sendiri di rumah juga nggak mau, belajar sendiri di rumah nggak mau, atau melalui media apapun nggak mau belajar, nggak mau mencari tahu. Nah, ini orang yang disifati dengan sifat permanen, sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka di antara fungsinya kita ngaji itu sebetulnya ya untuk ngilangi sifat ini. Kita ngaji paham atau nggak paham, mudah-mudahan ini mengikis sifat sawaun alaihim aandartahum. Dikasih peringatan atau enggak dikasih peringatan sama saja, enggak ada beda. Maka orang yang senang ngaji pasti ada perubahan, sedikit atau banyak itu pasti ada labetnya, ada asarnya, ada bekasnya. Nah, ini fungsinya daripada ngaji. Maka diingatkan terus. Orang yang diingatkan terus, diberikan peringatan terus, dikasih rambu-rambu. Oh, ini jangan belok kiri karena ada jurang. Oh, ini jangan belok kanan karena ada turunan yang terjal dan lain sebagainya. Orang yang mengikuti rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ala siratim mustaqim. Atas jalan, kita meniti di jalan yang lurus. Jalannya baginda Rasulullah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa di antara fungsi ngaji adalah mengikis sifat permanennya orang kafir, sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayat berikutnya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Di antara Quran itu punya efek atau berfungsi atau manfaat, innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, atau innama tunziru, kamu hanya bisa memberikan peringatan, man ittaba'a dzikra, kepada orang yang mengikuti az-zikra, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Rasulullah SAW meskipun beliau nabi paling hebat, itu hanya bisa memberikan peringatan kepada manit taba'az zikra, orang yang mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan kepada orang yang punya sifat khasyiyah kepada Allah, yang punya sifat takut kepada Allah, bil ghaib, dan juga orang yang percaya kepada sesuatu yang ghaib. Jadi peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah itu enggak ada efeknya kecuali kepada orang yang punya tiga sifat ini. Nah, kalau kita pengen mendapatkan satu berkahnya, ilmunya dari Rasulullah, atau mendapatkan hikmahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikan diri kita, pribadi kita itu punya tiga karakter, punya sifat ini, supaya apa? Kita bisa menerima Quran dengan mudah. Kita bisa menerima nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah. Kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah. Tiga sifat ini harus kita tanamkan. Apa itu? Yang pertama adalah ittaba'az zikra. Kita harus manut pada Al-Qur'an. Manut kepada Rasulullah. Kalau kita sudah menyoal Al-Qur'an, wah, Quran ini kok antara ayat dengan ayatnya banyak bertentangan ya. Oh, Al-Quran ini kok kayaknya sudah nggak relevan. Kalau sudah mulai menyoal Quran, berarti dia sudah tidak termasuk orang yang disifati sebagai manit taba'az zikra, orang yang mengikuti Al-Quran. Jadi apapun kata Quran itu harus ittabi'. Jadi harus manut.
Kalau kita menyoal Al-Quran, menyoal perilaku Rasulullah, hadisnya Rasulullah SAW, perilaku hidupnya Rasulullah, ini berarti bukan manit taba'az zikr. Jadi kadang-kadang orang sekarang Quran disoal, perilaku Rasulullah SAW disoal, Nabi kok poligami dan lain sebagainya. Quran kok ayat-ayatnya banyak yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Quran kayaknya sudah nggak relevan dengan zaman, macam-macam. Ini seringkali kemudian orang-orang yang liberal, orang-orang yang berpaham ini seringkali menyoal Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi, atau Al-Quran itu antara ayatnya itu saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini nggak boleh. Jadi yang harus ditanamkan di dalam hati kita supaya kita mendapatkan pancaran cahaya dari Rasulullah SAW, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu yang harus kita tanamkan, kita harus menjadi orang yang man ittaba'az zikra, orang yang ikut Al-Quran. Yang kedua, bahwasanya orang yang mudah untuk mendapatkan nasihatnya Rasulullah adalah wa khasyar rahman, orang yang punya sifat khasyah terhadap Ar-Rahman, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat khasyah ini penting, karena kalau orang itu sudah enggak punya rasa takut, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita lihat perilaku hidupnya, perilaku sosialnya itu akan semaunya sendiri. Jangankan sama orang, jangankan sama tetangga, jangankan sama atasan, sama Allah saja nggak punya sifat takut, nggak punya sifat khasyah. Meninggalkan sholat rasanya enteng saja, rasanya sholat orang nggak lihat, Allah nggak rewel. Ini kita ngabaikan perkara-perkara yang penting. Sholat diabaikan, sholat dianggap mudah, sholat kemudian diremehkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak punya sifat khasyah. Jadi wa khasyar rahmannya ini sudah mulai luntur, bahkan mungkin bisa hilang. Nah, kalau orang sudah kehilangan sifat khasyar rahman, ini tadi perilaku sosialnya itu bisa tercermin, bisa tergambarkan. Pasti orang ini akan memudahkan perkara-perkara, mengentengkan perkara-perkara. Apalagi hukum-hukum Allah yang orang itu nggak lihat, yang orang itu nggak mengawasi kita, itu seolah kita terbebas. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya Allah sampaikan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kalian berada, baik itu di forum yang sepi maupun di forum yang ramai. Takutlah kalian semua dimanapun, ketika kita sendiri maupun ketika kita dalam keadaan ramai, ketika kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Ini tetap kita harus punya sifat khasyah. Nah, ini harus ditanamkan terus-menerus. Tanpa ditanamkan terus-menerus, kita akan mulai luntur sifat khasyahnya. Nah, tadi di antara cara menanamkan diri adalah memahami dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah hadir di setiap gerak-gerik kita. Allah ada di setiap langkah kita. Nah, kalau kita menyadari betul tentang hadirnya Allah, tentang adanya Allah di setiap gerakan kita, pasti kita akan muncul sifat khasyah, rasa khawatir, rasa was-was, kemudian waspada. Akhirnya apa? Setiap yang diucapkannya terkontrol. Setiap yang dilakukannya dia senantiasa dipikir terlebih dahulu. Tapi kalau orang yang tidak punya khasyah, ngomongnya ya sembarangan, apa saja keluar dari mulutnya. Ini orang yang tidak punya sifat khasyah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu
memberikan pelajaran bagi kita. Ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. I'lam yambaghi likulli mukallafin ayyahfadha lisana min jami'il kalam illa kalaman tazaharat maslahah. Kata Imam Syafi'i, ketahuilah, ingatlah oleh kalian semua, yang bagi likulli mukallafin, wajib bagi orang yang mukallaf, orang yang dewasa,